Halo semuanya, dan selamat datang kembali. Hari ini kita bakal ngebahas sesuatu yang super penting, yaitu gimana caranya kita bisa mengambil kendali atas aset kita yang paling berharga, energi kita sendiri. Coba deh, pernah nggak sih kamu ngerasa kayak baterai kamu tuh udah di 1% terus? Kalau iya, tenang, kamu nggak sendirian. Ini tuh masalah yang umum banget di dunia kita yang serba cepat ini. Terasa kewalahan, burnout, capek terus-terusan, ini semua nyata banget. Dan ini bukan sekedar perasaan loh. Bayangin aja, di Amerika ada lebih dari 133 juta orang yang hidup dengan kondisi kronis yang benar-benar ngaruh ke energi mereka. Tapi, hey, konsep yang bakal kita bedah hari ini berlaku buat kita semua. Mau kamu orang tua yang super sibuk atau seorang profesional yang ambisius sekalipun. Oke, sekarang kita masuk ke intinya ya. Ada sebuah metafora yang kelihatannya sederhana, tapi wow, ini bisa mengubah total cara kita memandang dan ngatur energi kita sehari-hari. Konsep ini namanya teori sendok, digagas oleh Christine Misferendino. Gampangnya gini deh, bayangin sendok itu adalah unit energi kamu. Setiap hari kamu dapat jatah sendok yang terbatas, dan setiap aktivitas, sekecil apapun itu butuh bayaran satu atau beberapa sendok. Nah, cerita di balik teori ini tuh keren banget. Jadi waktu temennya nanya gimana sih rasanya hidup dengan penyakit kronis, Christine nggak cuma jelasin pakai kata-kata, dia langsung ambil 12 sendok dari meja sebelah. Terus untuk setiap tugas, mandi, sarapan, pakai baju, dia ambil 1 sendok. Temennya langsung ngerti, begitu sendoknya habis, ya udah energi hari itu benar-benar habis, nggak ada sisa sama sekali. Nah, karena kita udah paham konsep teori sendok, yuk kita coba jadi detektif buat energi kita sendiri. Waktunya kita selidiki nih, kemana aja sih sendok-sendok kita itu pergi setiap harinya. Oke, sekarang kita lihat contoh nyata dari sebuah audit energi. Ini catatan punya Casey. Coba perhatiin deh, hari Sabtu dia ngerasa punya energi sebanyak 12 sendok, tapi ternyata dia malah menghabiskan 16 sendok. Dan disinilah letak masalah utamanya. Karena dia ngutang 4 sendok dari hari Sabtu, dia memulai hari Minggu dengan energi yang lebih sedikit. Tapi, lihat deh, dia malah pakai 22 sendok. Nah, jurang inilah antara energi yang kita kira kita punya sama yang beneran kita pakai, itu yang bikin kita terus-terusan ngerasa capek dan akhirnya burnout. Jadi, kita udah lihat kemana energi kita terkuras. Pertanyaan selanjutnya adalah, kenapa kita sering banget kebablasan make energi? Seringkali penguras energi terbesar itu bukan aktivitas fisik loh, tapi sabotase yang datangnya dari dalam diri kita sendiri. Jadi, apa sih ego itu? Anggap aja dia itu kayak satpam di otak kita. Tugas utamanya adalah jagain kita dari bahaya. Masalahnya, di dunia modern ini, bahaya yang dia rasakan itu seringkali adalah hal-hal yang justru bagus buat kita, kayak nyoba hal baru atau ngambil risiko. Nah, ini contoh paling pas soal cara kerja ego. Bayangin kamu lagi mau coba rutin bersyukur, tapi lagi buntu. Tiba-tiba ada suara di kepala yang bilang, tuh kan, susah banget, nyari 5 hal aja nggak bisa, payah banget sih kamu. Nah, suara itulah ego kamu, yang lagi nyoba melindungi kamu dari rasa nggak nyaman karena kesulitan dengan cara nyuruh kamu berhenti aja. Langkah pertama buat ngelawan kekuatannya itu simple. Kenalin aja. Pas kamu dengar suara negatif itu di kepala, kasih label, bilang ke diri sendiri, oh, ini bukan kebenaran. Ini cuma egoku aja lagi ngomong. Terus gimana cara bedain suara ego sama intuisi kita yang beneran? Bedanya tuh jelas banget. Ego itu basisnya rasa takut dan isinya pikiran. Aduh, ini susah, nanti aku kelihatan bego. Sebaliknya, intuisi itu lebih ke perasaan yang tenang dan dalam. Ini soal menjaga diri kamu, bukan gengsi kamu. Ini rasanya nggak bener, aku perlu berhenti. Oke, teorinya udah dapat, penghalangnya kita udah kenal. Sekarang gimana cara menyatukan semuanya jadi sebuah rencana yang bisa kita lakuin? Coba deh, ambil waktu sebentar buat jawab pertanyaan ini. Ini bukan soal ngelamun ya, ini latihan buat memperjelas apa sih yang sebetulnya penting buat kamu. Apa yang benar-benar bisa ngasih kamu energi dan kebahagiaan. Jadi poin krusialnya tuh gini, ini bukan tentang nyoba ngelakuin lebih banyak hal, sama sekali bukan. Ini tentang menciptakan gaya hidup yang seimbang dengan cara sadar-sadar membelanjakan energi kita yang terbatas itu buat hal-hal yang emang paling penting buat kita. Hal-hal yang kita identifikasi di hari sempurna kita tadi. Jadi, aku mau ninggalin kalian dengan satu pertanyaan ini, untuk direnungkan.
mengelola energi itu bukan cuma soal gimana caranya biar nggak capek, tapi ini tentang gimana kita secara sadar menginvestasikan sendok kita untuk membangun kehidupan yang benar-benar kita inginkan. Terima kasih banyak sudah menyimak.